retail kita pantas gak ditinjau dari 5P? Layak gak ditinjau dari 5P? Pantas gak ditinjau dari 5P? Memadai gak 5P-nya? Sudah waktunya untuk buka gak dengan 5P? Sudah waktunya untuk nambah outlet gak? Atau number of outletnya terpenuhi gak dari 5P? Basic retail menjadi 5P menjadi sesuatu yang penting, penekanan dan tidak boleh diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sore ini baru saja berlalu azan asar, insya Allah. Kita akan coba ungkap basic retail yang telah lama kepending. Ada namanya 5P atau bahasa susahnya ya. Kenapa susah? Saya bilang karena saya gagal terus tuh nyebutnya 5P. Kurang lebih gitulah ya kalau bahasa susahnya. 5P. Apa aja itu 5P? Satu, place. Apa itu place? Tempat. Yang kedua, produk. Produk itu apa ya? Barang dagang ya, produk. Yang ketiga, price. Yaitu harga. Yang dimaksud harga jual. Yang keempat, promosi. Dan yang kelima adalah personil atau karyawan ya, atau associate. Oke, kita kupas dulu yang namanya place, tempat. Harus seperti apa yang namanya tempat? Yang pasti tempatnya strategis. Hitungan strategis gimana? Minimal kalau saya punya hitungan nih, waktu saya buka minimarket pribadi nih, buka SUB bersama petinggi Partai X, buka Islamic Mart bersama teman-teman kajian, buka juga kedai yatim bersama keluarga besar dan bersama NGO X gitu ya. Itu saya pakai tolok ukur atau patokan kanan saya ada minimal 40 kakak. Aktif ya kakaknya, jangan sampai 40 kakak tercatat tapi 50%-nya tinggalnya di kota yang lain. Nah, jangan gitu loh. Bener-bener pulang pagi, berangkat pagi pulang sore ada di desa tersebut, ada di sekitar tempat yang mau kita jadikan retail. Begitu juga di kiri kita, minimal ada 40. Begitu juga di depan kita, begitu juga di belakang kita. Syukur kalau seluruh penjuru mata angin masing-masing terdiri dari 40 kakak. Bayangin berarti ada 8 ya. Depan, samping kanan, samping kiri, terus sikunya 8 kan ya. 8 kali 4 ada 360 tuh kakaknya, Masya Allah kan. Kalau satu kakak punya anak satu aja, berarti berapa tuh? 1 kali 40 kali 4 kali 8 gitu ya, 32. Berarti udah berapa tadi? 360 tambah 32, 392 kurang lebih ya. Masya Allah ya, udah terlalu memastikan agar layak nih tempat. Itu salah satunya. Salah duanya adalah keamanannya gimana. Jangan-jangan banyak pungutan liar gitu loh. Jatah reman lah, IPL lah, jatah peringatan hari besar lah. Kalau tiap hari besar ya jebol juga. Karena profit kita paling berapa sih? Laba bersih kita berapa? Nah, itu kategori tempat yang diperhitungkan. Tempatnya strategis nih, aman, nyaman. Tapi tempat itu terkenal terlalu banyak pungutan. Pungutannya sih tidak liar. Pungutannya resmi gitu loh, legal, tapi kita ketohok juga lah ya kan, terpojok juga, baru buka pungutan, baru buka lagi santunan, baru buka lagi uang partisipasi, habis kita punya budget promosi gitu kan, habis kita punya ongkos kerja. Itu kategori tempat yang harus diperhatikan, di mana tempat tidak boleh sembarangan kita pastikan. Yang berikutnya dari tempat juga, mudah gak sih diakses sama 360 kakak yang tadi tuh? Jangan-jangan susah. Susahnya gimana? Ternyata memasuk ke kita perlu ada beberapa anak tangga. Itu tempatnya strategis, tapi nyusahin setiap customer yang mau masuk ke area sales kita. Kenapa? Perlu melampaui anak tangga. Kalau dibikin jembatan juga nggak menarik, harus pakai border gitu loh. Jadi jangan cari retail atau tempat yang sampai harus nanjak. Kan ada kontur tanah yang rata tuh. Nah, pilih yang itu. Bagian dari tempat lagi adalah masyarakat di sekitar tempat itu bagaimana? Kearifan lokalnya itu bagian dari tempat ya. Kira-kira bisa menerima keadaan kita gak? Kira-kira dia support habis gak dengan keberadaan kita? Kira-kira dia madu gak? Ya, menanti dan amat dinanti keberadaannya oleh umat. Masuk gak keberadaan kita? Bener-bener amat dinanti umat gitu kan. Kalau memang bener masuk kayak cerita warung Madura tadi atau madu, keren tuh. Makin amat dinanti umat, berarti kita insya Allah akan bisa eksis tuh dan punya waktu lama bertahan di situ. Itu dari tempat.
berikutnya kaitan dengan tempat, di mana dipastikan kepada pemiliknya, kalau kita sewa ya, bisa kita ikat kontrak yang tidak terlalu pendek, gitu kan? Tapi juga jangan gara-gara terlalu panjang awal di DP-in atau bayar di muka segitu besar, keganggu juga kita punya kos, gitu kan? Itu bagian dari tempat, dan masih banyak lagi. Detailkan untuk poin tempat, maka insya Allah kita akan dapat jawaban di mana tempat itu menjadi yang fantastis, menjadi yang menarik, menjadi yang bagus, menjadi yang keren untuk diwujudkan agar kita buka gerai di tempat tersebut. Detailkan ya, tadi kan saya cuma 4 atau 5 ya. Ya, didetailkan terus, tempat harus begini, kearifan lokalnya harus begini, keamanannya harus begini, iuran di sekitarnya harus begini. Kalau seandainya ada pohon rindang, jangan terlalu persis ada di bawah pohon rindang, ngeri angin, ngeri hujan, jatuh, ketibanan atap kita, ketibanan shopside kita, ketibanan shopsign kita, ketibanan pool sign kita, dan sebagainya. Itu bagian dari tempat. Rimbun bagus, teduh bagus, tapi kalau pohon-pohonnya besar dan udah tua, ngeri tuh, itu bagian dari tempat. Jadi detailkan ya, itu poin tempat. Semakin detail, semakin menunjukkan di mana tempat itu layak untuk kita jadikan number of outlet, NOO, apa? Pertambahan outlet dari setiap unit bisnis retail kita. Yang kedua, produk. Nah, produknya selektif, karena bukan berarti harus banyak, harus lengkap, harus abrak-abrak yang nama komplit, tidak. Nanti kita ungkap salah satu pengertian komplit kata customer, minimal 10 poin pertama dalam daftar belanjanya, minimal ya, 10 dari poin 1 sampai 10 di daftar belanjanya, itu terpenuhi, ada di retail kita, itu komplit namanya. Lengkap, komplit adalah 10, nomor 1 sampai nomor 10, ada di retail kita, ada di toko kita, ada di gerai kita, ada di outlet kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kuantitinya juga ada. Bukan cuma produknya ada nih produknya. ABC ada nggak? Ada. Del Monte ada nggak? Ada. Oke deh, Del Monte 2, ya tinggal 1 Bu. Itu dia produknya bermasalah tuh, kurang 1 kan. Berarti average sales-nya tidak terpenuhi. Jadi yang saya bilang produk, ya tadi selektif dan daftar dari urutan yang customer minta 1 sampai 10 poin pertama terpenuhi. Keberadaannya, jumlahnya, kondisinya, harganya, dan sebagainya. Detailkan tentang produk. Semakin detail, semakin memastikan bahwa produk-produk yang kita detailkan layak untuk kita display, layak untuk kita jajakan, layak untuk kita jual, ya, layak untuk kita tawarkan, layak untuk kita kedepankan kepada customer loyal kita. Yang ketiga, price. Nah, harga nih, banyak orang yang tanya, harga kayak gimana sih? Kompetitif lah. Murah selalu juga bukan berarti kompetitif. Atau terlalu mahal juga mengusir customer itu. Kompetitif, berkompetisi. Kalau memang kompetitor kita jual 200, ya kita 189 lah, ya kan? Jangan 150, ya kan? Itu gedubrak namanya kan. Selisihnya banyak banget, sampai 50. 190 lah, atau biar keren bahasa promosinya. Dia nggak sampai 190 loh, berapa? 187. Sama aja kan, gak ada kembalian 3 perak kan. Tapi kan bahasa promosi 187 ke 190 itu menyilaukan customer loh. Angka dan digit pertama dan keduanya dia cuma 18 loh. Sementara kompetitornya 200 loh. 200 kan 2O, 20 kan gitu ya. Itu kan kelihatan 20. Lebih banyak dari kita yang 18. Dia 200, kita 187. Ini cuma 18, nih 20-an tuh. Padahal 20 sama 18 itu beda tipis dan nggak mungkin kita punya kembalian 13 perak, nggak mungkin kan. Kalaupun mungkin, nggak mungkin orang mau nerima. Jadi itu strategi bagaimana harga kompetitif bisa ditawarkan. Tidak terlalu kemurahan, tidak terlalu kemahalan. Main di tengahnya, average. Ya, bagaimana kompetitor kita turunin. Mungkin 10 sampai 50 rupiahnya kan gitu ya. Karena pada saat dia ambil satu lusin, jadi ada kelipatan tuh, ada kumulatif harga kan gitu. Nah, harga juga didetailkan. Apakah harga harus ada promosinya, harga penawaran khusus, harga benar-benar disamakan antara rak dengan meja kasir gitu, dengan komputer kasir, dengan COC. Semakin kita bisa detailkan harga, price kita semakin melengkapi kita punya warna retail. Semakin detail harga yang kita tawarkan, semakin memanjakan customer untuk memastikan agar customer tidak pernah bosan untuk datang ke toko kita, ke retail kita. Yang keempat apa tadi? Promosi ya. Oke, promosi. Promotion. Promosinya jangan sampai itu-itu aja. Kemarin saya pernah bahas ya. Kalau memang kita punya tumpukan agenda promosi 3, jangan setiap 1 pekan dibikin 3 itu.
ya. Promosinya penuh warna, penuh corak, penuh kreativitas, nggak itu lagi. Jadi jangan sampai terkesan customer dapat promosinya nggak berkembang, ya itu aja ya, kayak kurang ide gitu. Nah kan jadi malu kita, katanya promosinya nggak berkembang, nggak ada ide, monoton, ngebosenin, itu aja, penawarannya nggak menarik. Berarti kita gagal membuat konsep promosi yang bisa diakui dan memanjakan customer kita, di mana promosi kita sebenarnya bisa menarik mereka, bisa memastikan mereka jadi nyaman dan aman belanja bersama kita, dan bisa mereka penuhi segala satu kebutuhan keluarganya, kebutuhan dirinya bersama outletmu, bersama outlet kita, bersama gerai kita. Itu promosi. Nah yang terakhir, yang kelima, namanya personil. Selektif dalam memilih personil, dalam memilih staff, dalam memilih tenaga kerja. Apapun itu jabatannya, kita harus selektif. Bukan sekedar orang mau melamar dan cari kerja, jangan. Yang pertama, amanah gak? Yang kedua, punya kemampuan gak untuk kita didik? Minimal 3 bulan pertama. Kalau memang seandainya kejar tayang menyatakan bahwa 2-3 calon customer service kita, associate kita, calon karyawan kita tidak mumpuni, ya nggak apa-apa, mundur, kita punya jadwal buka daripada dipaksakan menuai komplain. Karena pada saat kita paksakan bahwa MPP terpenuhi, manpower planningnya terpenuhi, manpower planningnya terpenuhi, keberadaan karyawan terpenuhi untuk bisa ditempatkan di masing-masing pos, tapi tidak mumpuni, tapi tidak qualified, tidak berkualitas, maka timbul komplain. Maka yang terjadi, terlalu banyak kritisi dari customer, terlalu banyak keberatan dan suara-suara sumbang yang akhirnya merusak kita punya balancing atau keseimbangan roda usaha retail kita, merusak keseimbangan roda usaha gerai kita, merusak keberadaan kita punya outlet. Jadi pastikan kita butuh tenaga kerja, yes, tapi selektif juga harus dikedepankan. Kita butuh associate, yes, tapi dari mana mumpuni juga harus dikedepankan. Kita butuh staff, ya, tapi yang berkualitas, yang lolos kualifikasi, itu juga harus dikedepankan. Di mana segala sesuatu yang menjadi kata kunci pada customer service kita, staff kita, helper kita, pramuniaga kita, kasir kita, nggak boleh ngasal. Nggak boleh sekedar memenuhi MPP, manpower planning atau kebutuhan personil di setiap gerai. Bukan itu. Mumpuni, cakap, profesional, amanah, mampu menampilkan layanan prima. Nanti kita bahas ya layanan prima di kali kesempatan yang lain gitu ya. Itu juga menjadi titik tekan di mana personil menjadi kata kunci dari sebuah keberadaan retail. Personil menjadi penentu bahwa retail itu layak terus dikembangkan, layak terus meraih omset, pantas tidak atau tidak pantas meraih profit, bisa jadi ditentukan dari keberadaan staf kita, dari personil kita. Karena kalau cuma ada doang personil, ngelengkapin hitungan doang, ngegagalin kita punya rencana, yang penting ada deh, gugur kewajiban, bahaya. Tadi saya bilang, menuai komplain, menuai kritik, suara sumbang, akhirnya fokus kita terbuyarkan, konsentrasi kita pecah. Terus apa lagi? Visi misi kita akhirnya ya goyang tuh, gara-gara dikit-dikit kita pelajari komplain, pelajari kritikan customer, pelajari suara sumbang. Oh capek deh. Akhirnya tadi tuh, toko tidak berjalan sebagaimana mestinya. Retail tertahan, gerai juga tertahan. Gerai seolah-olah dan outlet seolah-olah menjadi tidak ada kinerja, menjadi tidak ada hasil yang bisa dibanggakan. Apa yang terjadi? Rugi di atas rugi. Shrinkage di atas shrinkage, loss di atas loss, dan akhirnya kita cuma bisa meratapi nasib. Jangan sampai terjadi seperti itu. 5P, 5P, pastikan itu menjadi basic retail kita. 5P atau 5P menjadi dasar di mana kita menentukan retail kita layak gak buka dari 5P. Retail kita pantas gak ditinjau dari 5P. Layak gak ditinjau dari 5P. Pantas gak ditinjau dari 5P. Memadai gak 5P-nya. Sudah waktunya untuk buka gak dengan 5P? Sudah waktunya untuk nambah outlet gak? Atau number of outletnya terpenuhi gak dari 5P? Basic retail menjadi 5P menjadi sesuatu yang penting, penekanan, dan tidak boleh diabaikan. Memang cuma 5P-nya, tapi dahsyat kalau seandainya salah satu P gagal kita wujudkan secara detail di atas angka persentase lebih dari 85%. Oke, tulis kolom komentar ya. Like, subscribe kami, dan jangan lupa sebarkan kalau layak. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.